3 hari ikut pelatihan pembelajaran mendalam, ini yang aku bawa pulang. Hari pertama dengan tema membangun ekosistem kebijakan pendidikan di Kabupaten Aceh Besar. Dengan visi Aceh Besar bermarwah dan bermartabat, adil, makmur, sejahtera, dan bersyariah dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun misinya, yang pertama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah dan berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan infrastruktur yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Yang keempat, mewujudkan tata kelola pemerintah berintegritas, inovatif, dan penguatan perdamaian. Yang kelima, menguatkan syariat Islam, adat, dan budaya. Dan guru menjadi ujung tombak untuk mewujudkan visi misi mulia ini. Dan aku merasa bangga dan bahagia menjadi salah satu bagian untuk mewujudkannya. Ada satu pandangan baru yang aku peroleh dari pemateri adalah makna visi bermarwah dan bermartabat. Bermarwah merupakan kualitas yang terpancar dari dalam diri, lahir dari cara pandang yang positif, kemauan untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara itu, bermartabat adalah cerminan yang tampak dari luar, tercermin melalui sikap, perilaku, dan cara menampilkan diri di hadapan orang lain. Masih di hari pertama dengan agenda tema pendampingan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Pada kegiatan ini bertujuan untuk membentuk dan menguatkan tim SPAB di Satuan Pendidikan, menyusun program SPAB berbasis data dan kebutuhan sekolah, menyusun program MPLS aman dan ramah anak, meningkatkan kapasitas pengawas, kepala sekolah, dan guru. Adapun sasaran kegiatan, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru SD, guru SMP, dan guru SMA. Adapun tujuan dari Satuan Pendidikan Aman Bencana ini adalah melindungi warga sekolah dari risiko bencana, menjamin keberlangsungan layanan pendidikan, membangun budaya sadar bencana, mengurangi dampak kerusakan dan korban. Dan adapun pilar manajemen bencana di sekolah, SOP, tim siaga, dan simulasi bencana. Luar biasa program dari pemerintah, bahkan pemerintah sempat berpikir tentang kesiapsiagaan akan bencana. Agenda terakhir di hari pertama, aku mendapatkan satu wawasan atau pengetahuan baru tentang digitalisasi pembelajaran jenjang SD, yang mana ternyata ada media yang menarik yang aku baru aja tahu di pelatihan ini, yaitu tentang penggunaan ruang GTK. Di ruang GTK yang terupdate dan yang terbaru ada 7 ruang. Mari kita lihat sama-sama. Kita buka rumah pendidikan. Kita explore fitur yang ada di sini. Nah, di sini ada beranda, ruang, pemberitahuan sama akun. Kita klik yang ruang. Ada ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua. Nah, kita kliknya yang bagian ruang murid ya. Ruang murid. Nah, ada sumber belajar. Ada latihan soal, ada sumber buku pendidikan, dan masih ada beberapa fitur lainnya. Kita fokus di sumber belajar. Ini akan dibawa ke halaman internet. Oke, kita lihat di sini. Nah, di bagian atas ini ada ruang murid sumber belajar. Nah, ini teman-teman bisa lihat SDMI. Ini kita bisa pilih jenjang ya. Kita bisa pilih jenjang PAUD, SD, SMP, SMA. Kita pilih sesuai kebutuhan kita. Di sini saya pilihnya yang kelas 5. Oke, saya klik yang kelas 5, muncul di sini kelas 5. Kemudian kita bisa eksplorasi. Kita kalau misalkan mau pilih dulu mapel, boleh pilih dulu mapel. Kemudian kita buka, misalkan saya mapelnya di sini ada
coding. Saya klik coding. Di sini ada etika dasar penggunaan mesin kecerdasan. Kita klik lagi. Ini etika. Ada semua tipe. Nah, kita bisa klik ini seperti ini. Ini untuk sumber belajar. Memuat seperti ini. Di sini ada peringatan, pastikan koneksi internet stabil dan lancar agar dokumen dapat segera dimuat. Kalau butuh loading seperti ini, kemungkinan internet saya nge-lag. Jadi teman-teman nanti pastikan internet teman-teman bagus ya aksesnya. Oke, ini saya kembali saja. Kita explore yang lain. Oke. Untuk kembali kita tekan di sini. Bisa kita tekan lagi. Setelah pilih bahasa, ada Lab Maya. Ini Lab Maya. Lab Maya di sini kita bisa pilih mata pelajaran. Di sini ada tampilkan semua matematika, bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan mau pilih bahasa Inggris, kita klik bahasa Inggris, kemudian klik terapkan. Kalau kita mau pilih matematika, pilih matematika. Coba kita tes yang coding. Ada nggak coding? Kata kunci tidak ditemukan. Kemungkinan ini belum dimasukkan mungkin ya. Yang masih ready matematika sama bahasa Inggris. Kalau IPAS ada nggak? Kita tes. IPAS. Kemudian kita klik terapkan. Kita klik unit. Kita klik matematika. Klik terapkan. Butuh waktu ya. Mulai muncul ini. Ada sudut apit jarum jam. Ini materi ini di kelas 5. Ada FEB dan KPK. Oke. Kemudian bisa nggak kita klik? Oke, seperti itu kira-kira tampilannya. Jadi teman-teman bisa klik sendiri. Di saya gangguan sinyal. Akses sang penjelajah. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan butuh sumber buku bisa klik di sumber. Kalau ini ada interaktif, Lab Maya sama game edukasi. Oke, mungkin ini saja teman-teman. Kita akan lanjut untuk buat LK hingga terbentuk satu rancangan pembelajaran mendalam. Hari kedua, kami belajar tentang pola pikir bertumbuh. Apa itu pola pikir bertumbuh? Pola pikir bertumbuh adalah keyakinan bahwa kemampuan, kecerdasan, dan keterampilan adalah sesuatu yang bisa diusahakan melalui belajar, mengupgrade diri, serta latihan dan ketekunan. Contoh, orang yang memiliki pola pikir bertumbuh adalah melihat suatu tantangan sebagai kesempatan untuk belajar. Kemudian, tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan, dan menerima kritikan sebagai masukan dan bahan perbaikan serta evaluasi diri. Sementara yang memiliki pola pikir tetap, dia merasa bahwa sesuatu itu tidak akan berubah karena itu adalah bawaan dari lahir, sehingga orang ini memiliki pola pikir yang pesimis. Singkatnya, pola pikir bertumbuh adalah cara berpikir yang percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha dan pembelajaran yang berkelanjutan, sehingga pola pikir bertumbuh ini sangat penting dimiliki oleh guru. Karena kenapa? Karena guru ini adalah ujung tombak yang akan mencerdaskan bangsa. Jika guru tidak memiliki pola pikir bertumbuh, maka apa yang akan terjadi pada siswa-siswanya? Masih di hari kedua, kami mengikuti materi paparan pembelajaran mendalam. Dan untuk materi ini berkelanjutan
sampai hari ketiga. Pada materi paparan pembelajaran mendalam ini, ada poin yang saya garis bawahi dan diulang-ulangi oleh pemateri. Ada kode seri, yaitu 8, 3, 3, 4. 8 yang pertama adalah dimensi profil lulusan. Jika pada sebelumnya itu disebut dengan profil pelajar Pancasila, terdapat 6. Di sini ditambah 2, yaitu komunikasi dan kesehatan. Kemudian 3 yang pertama itu adalah prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran ini bermakna berkesadaran dan menggembirakan. 3 yang kedua itu adalah pengalaman belajar, memahami, merefleksi, dan mengaplikasi. Kemudian kerangka yang keempat dan memiliki 4 poin adalah kerangka pembelajaran. Yang pertama adalah lingkungan pembelajaran, yang kedua pemanfaatan digital, yang ketiga kemitraan pembelajaran, dan yang keempat adalah praktis pedagogis. Untuk jelasnya, setiap poin-poin ini akan kita lihat langsung eksekusi menjadi rancangan pembelajaran mendalam. Yuk, akan kita lihat sama-sama. Lihat, ini hasil dari LK1 sampai LK11 yang sudah kami isi. Jadi dia menghasilkan hasil akhirnya adalah rancangan pelaksanaan pembelajaran. Sebelumnya itu disebut RPP ataupun modul ajar. Ada identitas modul. Di identitas modul ini kita isi nama sekolah. Kalau saya itu SD Negeri Sihom. Kemudian nama penyusun yaitu saya sendiri, Siti Sarah. Siti Sarah. Oke. Kemudian mata pelajaran. Untuk mata pelajaran, saya ambil mata pelajaran coding karena untuk semester ini saya mengampu coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian saya mengampu kelas 5 dan kelas 6, tapi saya mencoba untuk mengambil kelas 5 sebagai sampel untuk kawan-kawan lihat. Jadi fase C semester ganjil, ya semester 1. Kemudian alokasi waktu ini untuk 2 JP atau 70 menit. Tahun ajaran 2026 2027 masih 2026 ya, masih 2026 2027. Nah, di sini ada yang pertama kita lihat identifikasi kesiapan peserta didik. Ada pengetahuan awal, ini memang opsional, tapi saya isi semua. Ini adalah RPM versi saya. Menurut saya ini saya usahakan yang lengkap. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman ada versi lain, saya rasa itu hanya bentuknya saja atau susunannya yang berbeda. Tapi perbedaan itu indah kan? Oke, ini ada pengetahuan awal. Di sini ada beberapa poin. Ini masih permulaan ya. Nanti saya mungkin akan melihat lagi apa yang bisa saya tambah dan apa yang bisa saya kurang. Jadi ada poin di sini pengetahuan awal, kemudian ada minat, ada latar belakang, kemudian ada kebutuhan belajar. Di sini ada visual, auditori, dan kinestetik. Saya menyusun ini bisa lebih dari 1 kali pertemuan, teman-teman. Jadi memang banyak ya di sini. Nanti saya akan menebalkan atau menandai poin-poin yang untuk sekali pertemuan. Ini kolektif saya buatnya. Nah, seperti ini, dimensi profil lulusan. Di sini saya memberi tanda dengan warna merah, artinya untuk pertemuan ini saya mau fokus di 3 DPL ini. Nah, jadi 3 DPL ini nanti yang akan menjadi fokus saya. Kemudian masuk ke desain pembelajaran. Di desain pembelajaran ini ada CP atau capaian pembelajaran. Kemudian ada lintas disiplin ilmu. Di sini banyak lintas disiplin ilmu. Tetapi nanti ketika saya membuat atau mengecilkan pertemuan itu menjadi
fokus mau di bahasa Indonesia atau di matematika, karena tidak mungkin kita akan mengcover semuanya itu di hari yang sama. Kemudian ada di tujuan pembelajaran juga, ini ada 5 poin. Ini yang saya merahi untuk sekali pertemuan ya teman-teman. Artinya sisanya itu untuk pertemuan berikutnya. Karena kita tidak mungkin 5 poin ini bisa langsung selesai dalam satu hari atau dalam sekali pertemuan. Nah, di materi pembelajaran, pengertian masalah dan solusi ini juga saya warnai untuk menandai bahwa materi itu nanti yang pertama yang akan menjadi pembahasan di kelas. Ada praktik pedagogis karena memang ini materinya tentang menemukan solusi dan sebab memahami masalah sehari-hari. Saya rasa ini sangat relate. Kita menggunakan model problem-based learning. Kemudian dengan metode diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab. Strategi yang saya gunakan, student center learning berpusat pada peserta didik dan contextual learning. Kemudian ada kemitraan pembelajaran. Di sini ada guru, peserta didik, orang tua, dan lingkungan sekolah. Lingkungan pembelajaran, ruang kelas, lingkungan sekolah, rumah, dan suasana belajar. Di sini pemanfaatan digital, karena memang tidak mungkin pemanfaatan digital ini sehari bisa kita gunakan semua. Untuk siswa saya, mungkin mereka belum bisa menggunakan PowerPoint atau Canva. Yang paling mungkin itu saya sajikan video pembelajaran tentang berpikir komputasional, sehingga saya mewarnai yang bagian itu. Kemudian untuk yang poin-poin yang lain di bagian pemanfaatan digital ini, saya akan melihat kemungkinan poin mana yang akan saya gunakan di pertemuan berikutnya. Ini masuk ke pengalaman belajar. Langkah-langkah pembelajaran. Ini ada saya buat di sini sintak model pembelajaran teman-teman. Jadi sintak dari model itu kita tetap ada. Di ini ada awal. Jadi langkah-langkah pembelajaran itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada awal, kemudian ada inti, dan ada penutup. Nah, di setiap bagian ini, di setiap langkah-langkahnya ini ada awal. Jadi awal inilah yang kita masukkan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Di sini, ini langkah-langkahnya. Kemudian ada motivasinya. Ini juga saya buat ice breaking. Tapi ice breaking itu kita lihat dulu kondisinya. Kalau memang tidak perlu dilakukan ice breaking, ya udah berarti tidak perlu. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada motivasi, ada persepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, di bagian inti, memahami, saya juga memasukkan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, pada sintak problem-based learning, orientasi dan mengorganisasikan masalah, itu masuk di bagian memahami. Bagaimana berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, mungkin nanti akan saya susun detailnya, tapi saya tidak bisa menyusun sekarang karena idenya belum keluar. Nah, mengaplikasi itu ada fase membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Oh ya teman-teman, di sini saya kan di dalam kurung, di bagian memahami, mengaplikasi, saya buat di sini berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Mungkin nanti teman-teman jangan bingung, apakah di setiap ada di bagian memahami misalnya harus tiga-tiganya ada, itu sepertinya tidak wajib, tapi alangkah lebih baiknya itu ketiga-tiganya ada. Tapi itu tidak harus ya, misalnya tidak jangan menjadi beban sehingga dalam penyusunan kita terlalu memaksakan sehingga jadinya nggak bagus lagi nanti yang kita susun. Nah, kemudian di bagian merefleksi, ini sintak yang terakhir adalah menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di terakhir juga penutup berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nanti disesuaikan aja teman-teman di bagian yang berkesadaran, bermakna. Kalau memang misalkan di bagian ini di bagian ini tidak ada berkesadaran, ya udah berarti kita hapus aja, kita tinggal bermakna dan menggembirakan. Di akhir juga ada asesmen pembelajaran. Misalnya asesmen pada awal pembelajaran ini masih saya isi supaya terisi aja. Kalau memang nanti ketika saya lihat kembali ini kurang cocok, saya akan menggantikan ya. Seperti itu. Nah, di bawah jangan lupa kita buat
Aceh Besar. Saya menyusunnya bulan Juli, kemudian mengetahui kepala sekolah, kita sebagai guru mata pelajaran, nama kepala sekolah, NIP, dan nama kita dan NIP kita teman-teman. Jadi seperti itu. Inilah hasil akhir dari pelatihan yang saya ikut selama 3 hari di Yanto yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Aceh Besar. Terima kasih untuk semuanya.